Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brothers, welcome back to my channel Amka Stories. Oke, kali ini gua masih sendirian nih. Gua mau ngebahas tentang ciri-ciri kamu diikuti makhluk halus. Oke, sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kali ini atau di video kali ini saya mau giveaway kaos. Adalah kaos sablon Amka Stories channel. So, jangan lupa ikuti kuisnya, yaitu kolom komentar tersedia. Kamu cukup ketik nama lengkapmu plus hashtag trending. Oke, selamat mencoba. Ke pembahasan, yaitu ciri-ciri kamu diikuti oleh makhluk halus. Ciri-ciri yang pertama, ingat ini berdasarkan pengetahuan saya. Yang pertama adalah kamu merasakan rasa takut yang berbeda. Yang kedua, kamu merasakan rasa gelisah. Rasa takut dan gelisah ini saling menyatu. Lalu seolah-olah kamu itu diawasi. Jadi kamu merasa tidak tenang. Dan yang ketiga, ketika kamu berjalan sendirian, seolah ada yang mengikuti. Atau tiba-tiba pas kamu lagi sendirian nih, ada orang yang seperti lewat tapi tidak ada. Atau kamu melihat suatu benda atau barang, itu terlihat sebuah sosok. Nah, jangan salah. Kalau dilihat secara logika, mungkin itu hanya halusinasimu saja. Tapi sebenarnya 70% ketika kita mengalami seperti itu memang ada yang mengikuti kita. Saya ambil contoh, kamu misalkan main di suatu tempat yang memang sebenarnya itu lumayan angker, tapi kamu tidak sadar itu. Ketika kamu pulang, setelah pulang dan lain sebagainya, setelah kegiatan lain kamu merasakan seperti itu. Nah, kamu perlu waspada. Kalau memang kamu diikuti, terkadang kamu akan merasa pertama cemas, gelisah, dan takut. Oke? Selanjutnya adalah bisa bertemu di dalam mimpi kalau mereka ingin meminta pertolongan, atau mungkin kamu ada garis keturunan dalam hal begitu, seperti itu. Contohnya, hati-hati kalau misalkan kamu bertemu dengan sosok yang menyerupai orang di dekatmu, namun ternyata itu bukan dia. Atau suatu kejadian kamu sedang melihat kakakmu, dan ketika kamu ke belakang, kok melihat lagi dengan baju yang berbeda. Hati-hati, yang bisa menyerupai tentang itu adalah ini dia. Ini kurang lebih sosoknya seperti ini. Dia mampu menyerupai siapa saja, kelebihan dia. So, banyak yang saya gambar sosok-sosok yang sering mengikuti, contohnya seperti ini juga. Nah, kalau mengusir seperti itu gampang sih. Kalau memang mau konsultasi, kalian bisa cek IG saya, itu Amka Stories, silahkan kalian DM. So, next selanjutnya adalah tentang tindihan atau lindihan. Mengapa kita bisa lindihan? Lindihan ada 3 aspek menurut saya. Yang pertama adalah ketika kamu sedang tidur, kamu merasa capek atau terlalu lelah, lalu kamu ketika sadar, posisi kamu setengah sadar. Ingat, mereka ada di alam bawah sadar, atau setengah kita tidur, setengah kita sadar. Jadi ketika kamu bangun, tiba-tiba kamu tidak bisa gerak. Nah, di situ ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah mereka sedang tidur, namun organ badannya, misalkan tangan, itu menempel di badan kita. Dia sedang tidur. Nah, pasti kamu tidak akan bisa gerak. Yang kamu lihat hanyalah seperti asap. Lalu ketika kamu bisa menoleh, kamu akan melihat sosoknya. Namun dia sedang tertidur. Nah, hati-hati. Kalau seperti ini bisa ditolongnya, terkadang orang memanggil namamu atau menyentuhmu. Atau juga ketika dia terbangun dari tidurnya, kamu baru bisa bangun. Walaupun kamu membaca pun kadang bisa, kadang enggak. Jadi terkadang itu, tapi kebanyakan sih dia tiba-tiba ada yang manggil. Lalu yang kedua adalah ketika kamu sadar dari tidurmu, ada sosok yang tidak tahu kalau kamu itu sadar. Jadi kayak nggak sengaja gitu. Makanya kalau nggak sengaja, maka kamu akan di alam bawah sadar mereka. So, kamu akan tersadar ketika mereka sudah pergi.
Atau ketika kamu baca-baca ayat suci Al-Quran, insya Allah kamu bisa berdiri dengan sendirinya, seperti itu. Jadi ketika seperti itu jangan panik, ingat kepada yang di atas. Oke. Nah, yang ketiga nih biasanya yaitu dari faktor memang mereka sengaja menunjukkan kalau mereka ada di situ. Biasanya yang seperti itu adalah di tempat kos. Nah, yang kalau di tempat kos nih biasanya dia mengalaminya karena yang di tempat kos itu ngasih tahu kalau ada dia. Misalkan kamu terbangun ada sosok yang sedang tengkurap seperti ini dan lain sebagainya. Itu alasan kenapa lindihan. Oke. Kedua atau yang ketiga nih. Next. Ingat ya, ketempelan sama kerasukan itu satu jurusan namun berbeda. Kalau ketempelan biasanya ketika kamu sedang berkreasi atau sedang main di tempat yang ternyata melewati atau di tempat yang lumayan angker nih, biasanya mereka akan melihat orang yang paling lemah atau yang paling peka terhadap hal-hal seperti itu. Nah, mereka bisa saja menempel. Nah, biasanya ciri-cirinya adalah pundakmu merasa berat, lalu tanganmu terasa pegal, atau kamu mual atau pusing. Nah, habis itu kamu merasa seperti diikuti. Itu adalah ciri-ciri dari ketempelan. Nah, dari ketempelan tersebut bisa menjalur ke kerasukan. Nah, hati-hati kalau yang udah ketempelan. Kalau dia tidak paham dengan dirinya, maka akan mudah dimasuki oleh makhluk-makhluk seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah ketika kamu merasa tidak aman, langsung mencari teman untuk menemani kita. Agar energi kamu lebih naik dan energi mereka lebih down kayak gitu. Dan misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, sudah ada antisipasi seperti itu. Itu adalah ciri-ciri dari ketempelan. Nah, bisa saja kok kenapa saya bisa ketempelan, saya kan tidak ngapa-ngapain. Nah, bisa saja rekanmu atau di sekeliling situ ada yang berbuat tidak baik, misalkan kencing sembarangan, buang sampah sembarangan, atau berbuat tidak baik di tempat itu. Lalu mereka nempelnya bukan ke dia, bisa ke kita untuk menyampaikan hal tersebut seperti itu. Next, pembahasan selanjutnya adalah kamu bisa melihat atau merasakan. Nah, ada dua kategori menurut saya. Yang pertama adalah kenapa kamu bisa melihat atau merasakan ada dia. Bisa saja dia yang menjagamu. Ingat, ini menjaga dalam artian beda ya. Maksudnya itu ada di tubuhmu seperti itu. Nah, dia ingin menunjukkan dirinya kepada kamu. Nah, yang kedua, karena di tubuhmu ada hal seperti itu, maka kamu akan peka melihat makhluk-makhluk yang lain. Jadi seperti itu. Jadi kenapa ya kok anak-anak yang katanya anak-anak indigo itu bisa melihat makhluk halus? Karena di tubuhnya itu ada. Nah, oleh karena itu siapapun yang di tubuhnya misalkan ada, terkadang dia bisa melihat makhluk halus. Ingat, di semua manusia itu ada yang namanya jin yang mengikuti kita atau kembaran kita, namanya jin korin. Tapi ingat, jin korin itu mengajak kita dalam hal misalkan kejahatan, kerusakan. Jadi bagaimana kita bahasanya melawan hal tersebut seperti itu. Walaupun itu kembaran kita, tapi itu kembaran buruk ya guys. So, kalau yang membantu kita itu kalau tidak salah namanya kodam. Kodam itu dari amalan kita. Semakin banyak amalan kita, maka kodam kita akan lebih kuat dan kita bisa berkomunikasi. So, kalau kalian mempunyai beda pendapat atau punya hal-hal yang kalian alami, yang saya ceritakan, kalian boleh tulis di kolom komentar atau boleh sharing di IG saya, cukup di DM, nanti saya kasih nomor WA saya. So, jangan lupa ikuti kuis giveaway kaos dengan cara like, comment, and subscribe serta share. Ingat, komennya cukup ketik nama lengkap kalian lalu hashtag trending. Comment, share, and subscribe ya brothers. Jangan lupa ya ikutin juga kuisnya. See you next video. Bye bye brothers.